Di sebuah wilayah tandus di Jazirah Arab, di antara perbukitan gersang yang menjadi saksi perjalanan para kafilah, lahirlah seorang anak laki-laki dari suku Bani Lahyan. Ia diberi nama Khalid bin Sufyan al-Hudzaly. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, tempat ketangguhan, dan kepemimpinan menjadi penentu kedudukan seseorang. Sebagai putra seorang pemimpin suku, Khalid diajarkan berbagai keterampilan bertahan hidup sejak usia dini. Ia mengenal pedang sebelum mengenal huruf, dan memahami strategi bertahan sebelum memahami pentingnya perdamaian. Khalid tumbuh menjadi seorang pria yang disegani di kalangan sukunya, penuh ambisi, serta memiliki tekad kuat untuk menjaga kehormatan kaumnya. Ketika ajaran Islam mulai menyebar di semenanjung Arab, dinamika sosial di antara suku-suku di sekitar Makkah dan Madinah mengalami perubahan. Ada yang menerima dakwah Rasulullah dengan tangan terbuka, sementara sebagian lainnya merasakan tantangan terhadap tradisi dan tatanan lama yang telah lama dijunjung. Khalid bin Sufyan termasuk di antara mereka yang merasa khawatir terhadap perubahan ini. Melihat pengaruh Islam yang semakin meluas, Khalid merasa perlu untuk melindungi kepentingan sukunya. Ia menggalang dukungan dari berbagai kelompok dengan tujuan menjaga stabilitas dan pengaruh sukunya di wilayah tersebut. Informasi tentang rencana Khalid bin Sufyan sampai ke telinga Rasulullah. Untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar, Rasulullah mengutus seorang sahabat yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya, yaitu Abdullah bin Anis, untuk mengamati situasi secara langsung. Rasulullah memberikan arahan kepada Abdullah bin Anis untuk memastikan kebenaran kabar tersebut dan mengambil langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya serangan yang bisa mengancam keselamatan masyarakat di Madinah. Abdullah bin Anis pun berangkat seorang diri ke wilayah Bani Lahyan, menyamar sebagai pengembara untuk mengumpulkan informasi. Setelah memantau dan memastikan bahwa situasi memang berpotensi membahayakan, Abdullah bin Anis mengambil tindakan untuk mengakhiri ancaman tersebut. Ia berhasil melumpuhkan Khalid bin Sufyan dalam sebuah pertemuan yang penuh kehati-hatian. Setelah menjalankan misinya, Abdullah bin Anis kembali ke Madinah dan melaporkan hasilnya kepada Rasulullah. Sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya, beliau memberikan sebuah tongkat khusus kepada Abdullah yang kelak menjadi simbol penghormatan baginya. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh bagaimana upaya menjaga stabilitas dan keamanan dilakukan dengan penuh perencanaan dan kehati-hatian. Sejarah mencatat Khalid bin Sufyan sebagai seorang pemimpin yang teguh dalam menjaga kaumnya, meski akhirnya berhadapan dengan perubahan besar yang terjadi di Jazirah Arab pada masa itu. Khalid bin Sufyan adalah salah satu tokoh yang dikenal sebagai musuh Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad. Ia berasal dari suku Hudzail dan dikenal karena perannya dalam merencanakan serangan terhadap kaum muslimin. Khalid bin Sufyan al-Hudzaly dikenal sebagai seorang pemimpin suku yang memusuhi Islam. Ia berencana mengorganisir serangan terhadap Madinah dengan menghasut suku-suku Arab di sekitar Mekah untuk bergabung dalam perlawanan melawan kaum muslim. Rencananya ini menjadi ancaman serius bagi umat Islam yang saat itu masih berjuang untuk bertahan di Madinah. Peristiwa penting terkait Khalid bin Sufyan. Pertama, rencana penyerangan ke Madinah. Di tengah gurun yang panas dan tandus, di bawah langit yang merah membara saat senja menjelang, Khalid bin Sufyan al-Hudzaly berdiri di puncak bukit kecil, memandang ke arah barisan tendanya. Di bawahnya, para prajuritnya sibuk menyiapkan persenjataan. Pedang yang diasah hingga berkilat, tombak yang dipadatkan ujungnya, dan panah yang disusun rapi dalam tabung kulit. Di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, seorang lelaki bertubuh kekar mendekat. Ia adalah Amr bin Malik, salah satu panglima kepercayaan Khalid. Dengan wajah penuh ketegangan, ia berkata, "Tuan, pasukan hampir siap. Kita hanya tinggal menunggu aba-aba darimu untuk berangkat ke Madinah." Khalid mengangguk perlahan, matanya menyipit menatap cakrawala jauh di barat. "Islam semakin kuat, Amr," katanya dengan suara berat. "Jika kita tidak bertindak sekarang, maka Muhammad dan para pengikutnya akan merampas segalanya, tanah kita, kekuasaan kita, dan kehormatan kita." Amr menghela napas, lalu berkata, "Tetapi Madinah bukan kota kecil yang mudah ditaklukkan. Muhammad memiliki banyak pengikut yang setia. Kita harus punya strategi yang matang." Khalid tersenyum sinis. "Aku sudah memikirkannya. Kita tidak akan menyerang langsung ke pusat kota. Kita akan menyergap kafilah-kafilah mereka, membunuh para pedagang, dan melemahkan ekonomi mereka. Lalu, saat mereka dalam keadaan lemah,
kita serbu Madinah dengan kekuatan penuh. Dari sudut tenda, seorang lelaki lain, Ziyad bin Harits, seorang prajurit yang dikenal licik, angkat bicara. Bagaimana jika kita mengirim mata-mata terlebih dahulu? Kita bisa mencari celah di pertahanan mereka. Khalid mengangguk setuju. Bagus. Kau akan memimpin kelompok kecil untuk menyusup ke sekitar Madinah. Kumpulkan semua informasi, rute dagang mereka, jumlah prajurit mereka, dan titik lemah kota itu. Kita harus tahu segalanya sebelum menyerang. Ziyad segera berangkat bersama beberapa orang, berpura-pura sebagai pedagang pengembara yang hendak berdagang di Madinah. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, berita tentang pergerakan Khalid bin Sufyan telah sampai ke telinga Rasulullah melalui para sahabat yang berjaga di jalur-jalur utama. Di Madinah, Rasulullah memanggil seorang sahabat pemberani, Abdullah bin Anis. Wahai Abdullah, aku mendapat kabar bahwa Khalid bin Sufyan berencana menyerang kita. Pergilah ke tempatnya, cari tahu kebenaran berita ini. Jika engkau yakin dia memang berniat menyerang, bunuhlah dia, kata Rasulullah dengan suara tegas. Abdullah bin Anis tanpa ragu menerima tugas itu. Dengan menyamar sebagai pengembara, ia berangkat ke wilayah Bani Lahyan, menuju jantung rencana jahat yang sedang disusun. Saat Abdullah tiba di perkemahan Khalid bin Sufyan, ia melihat sendiri betapa seriusnya persiapan perang itu. Ratusan prajurit telah berkumpul, bendera suku mereka berkibar tertiup angin, dan Khalid sendiri berdiri di tengah mereka, memberi arahan dengan suara lantang. Abdullah mendekati sekelompok prajurit dan dengan suara tenang bertanya, "Siapa pemimpin kalian?" Salah seorang prajurit menjawab, "Tentu saja Khalid bin Sufyan, dia yang akan membawa kita menghancurkan Muhammad dan pengikutnya." Abdullah berpura-pura tertarik. "Aku telah lama mendengar tentang kekuatan Khalid bin Sufyan. Aku ingin berbicara dengannya dan mungkin bergabung." Beberapa saat kemudian, ia diantar langsung ke hadapan Khalid. Lelaki itu menatapnya tajam sebelum bertanya, "Siapa engkau?" "Aku hanyalah seorang lelaki yang membenci Muhammad dan ingin melihat Islam hancur. Kudengar kau sedang mengumpulkan pasukan. Aku ingin ikut bertempur bersamamu," jawab Abdullah dengan meyakinkan. Khalid menatapnya beberapa saat lalu tersenyum. "Bagus, kau datang di saat yang tepat." Beberapa hari berlalu dan Abdullah semakin dipercaya oleh Khalid. Hingga suatu malam, ketika Khalid sedang sendirian, Abdullah tahu inilah saatnya. Di bawah rembulan yang bersinar pucat, Abdullah mendekati Khalid. Dengan gerakan cepat, ia menghunus pedangnya dan menebas Khalid sebelum lelaki itu sempat bereaksi. Khalid tersentak, darah membasahi pakaiannya. Ia jatuh tersungkur, matanya membelalak dalam keterkejutan. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Siapa kau sebenarnya?" Abdullah menatapnya tajam. "Aku adalah utusan Muhammad dan inilah akhir dari rencanamu." Khalid menghembuskan napas terakhirnya, dan dengan itu rencana besar untuk menyerang Madinah pun berakhir sebelum dimulai. Abdullah segera meninggalkan perkemahan, kembali ke Madinah untuk memberi kabar gembira kepada Rasulullah. Saat beliau mendengar berita itu, wajahnya berseri-seri, dan sebagai penghargaan, beliau memberikan tongkat khusus kepada Abdullah bin Anis sebagai tanda kemenangan atas musuh yang berniat menghancurkan Islam. Kedua, pengiriman Abdullah bin Unais. Malam di Madinah begitu tenang. Angin gurun berhembus lembut, menyapu dedaunan kurma yang bergoyang perlahan. Di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya. Wajah beliau tampak serius, menandakan ada perkara penting yang harus segera diselesaikan. Seorang utusan baru saja datang, membawa berita tentang Khalid bin Sufyan al-Hudzali, pemimpin Bani Lahyan yang tengah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ini bukan ancaman kecil, melainkan sesuatu yang bisa mengguncang ketenangan umat Islam. Rasulullah menatap para sahabatnya dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Setelah beberapa saat hening, beliau berkata, "Aku membutuhkan seseorang yang dapat menyusup ke wilayah Khalid bin Sufyan. Jika benar ia merencanakan kejahatan terhadap kita, bunuhlah dia sebelum ia sempat menyerang." Para sahabat saling berpandangan. Tugas ini berat dan berbahaya. Menyelinap ke wilayah musuh, mendekati pemimpin mereka, dan membunuhnya tanpa diketahui. Ini bukan misi sembarangan. Dari kerumunan, seorang lelaki tegap melangkah maju. Ia adalah Abdullah bin Unais, seorang sahabat yang dikenal dengan kecerdikan dan keberaniannya.
Dengan suara mantap, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya." Rasulullah tersenyum dan mengangguk. "Pergilah Abdullah. Engkau akan menemukannya di daerah Urana. Jika engkau yakin bahwa ia memang berniat menyerang kita, jangan ragu untuk menghabisinya." Abdullah mengangguk. Matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tahu ini bukan sekadar perintah, melainkan amanah besar untuk melindungi Islam dari ancaman. Tanpa menunggu lama, Abdullah segera bersiap. Ia hanya membawa sebilah pedang yang disembunyikan di balik jubahnya. Ia memilih bepergian seorang diri, tanpa membawa pasukan, agar tidak menarik perhatian. Perjalanan menuju wilayah Bani Lahyan tidaklah mudah. Siang yang terik membakar kulitnya, sementara malam yang dingin menusuk hingga ke tulang. Namun, ia terus melangkah. Baginya, tidak ada rasa lelah atau takut, hanya ada keyakinan bahwa ia sedang menjalankan tugas mulia. Setelah beberapa hari perjalanan, Abdullah tiba di wilayah Urana, tempat Khalid bin Sufyan berada. Ia memperlambat langkahnya, mengamati sekeliling. Ia harus berhati-hati. Di kejauhan, ia melihat sekumpulan orang berkumpul di sekitar seorang lelaki yang tampak gagah dan berwibawa. Lelaki itu berbicara dengan penuh semangat, mengobarkan semangat perang di antara pengikutnya. Muhammad dan para pengikutnya telah merusak keseimbangan kekuasaan di Arab. Suara lelaki itu menggema di padang pasir. Jika kita tidak bertindak sekarang, esok lusa mereka akan menguasai kita semua. Abdullah tahu, inilah orang yang ia cari, Khalid bin Sufyan. Abdullah mendekati perkemahan, menyamarkan dirinya sebagai seorang musafir yang kebetulan melintas. Ia berpura-pura kelelahan, duduk di dekat beberapa prajurit Khalid. Seorang prajurit menoleh kepadanya. "Siapa kau?" tanyanya dengan curiga. "Aku hanya seorang pengembara," jawab Abdullah dengan suara lemah. "Aku mendengar bahwa Khalid bin Sufyan sedang mengumpulkan pasukan. Aku tertarik untuk bergabung karena aku juga membenci Muhammad." Prajurit itu mengangguk, tampak puas dengan jawabannya. Tanpa banyak tanya, mereka membiarkannya tinggal di sana. Abdullah menunggu kesempatan. Malam itu, bintang-bintang bertaburan di langit gurun, menerangi tanah yang dingin. Khalid bin Sufyan berdiri di pinggir perkemahan, memandang jauh ke cakrawala. Ia terlihat termenung, seolah sedang menyusun strategi untuk menghancurkan Madinah. Inilah saatnya. Abdullah perlahan mendekatinya. Langkahnya ringan, tanpa suara. Saat ia sudah cukup dekat, ia meraba pedangnya yang tersembunyi di balik jubah. Khalid menoleh. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya curiga. Abdullah tidak menjawab. Dengan satu gerakan cepat, ia menghunus pedangnya dan menebas Khalid bin Sufyan tepat di lehernya. Khalid terhuyung, darah mengalir deras dari lukanya. Matanya membelalak dalam keterkejutan. Dengan suara parau, ia berusaha berbicara. "Siapa? Kau sebenarnya?" Abdullah menatapnya tajam. "Aku adalah utusan Rasulullah, dan inilah akhir dari rencanamu." Khalid jatuh tersungkur, tubuhnya kaku di tanah berpasir. Para prajurit yang berada di kejauhan tidak menyadari apa yang terjadi. Abdullah segera menyelinap pergi, meninggalkan perkemahan sebelum fajar tiba. Setelah perjalanan panjang kembali ke Madinah, Abdullah akhirnya tiba di hadapan Rasulullah. Dengan penuh kebanggaan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membunuh musuhmu, Khalid bin Sufyan." Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri-seri. Beliau tahu bahwa satu ancaman besar terhadap Islam telah sirna. Sebagai tanda penghormatan atas keberanian dan kesetiaan Abdullah, Rasulullah memberikan sebuah tongkat khusus kepadanya. "Simpanlah tongkat ini, wahai Abdullah. Ini adalah tanda kehormatan bagimu." Abdullah menerima tongkat itu dengan penuh kebanggaan. Ia tahu ia telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan yang terpenting, ia telah menjaga Islam dari ancaman yang bisa menghancurkannya. Sejak hari itu, Abdullah bin Unais selalu membawa tongkat itu bersamanya. Dan ketika ia wafat, tongkat itu dimasukkan ke dalam kuburannya sebagai saksi bisu atas keberanian dan keteguhannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, pembunuhan Khalid bin Sufyan. Malam itu, angin gurun bertiup pelan, membawa suara gemerisik dedaunan kering yang berserakan di tanah. Langit di atas wilayah Uranah bertabur bintang, seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa yang akan terjadi.
Di kejauhan, tenda-tenda pasukan Bani Lahyan berdiri kokoh, diterangi oleh cahaya api unggun yang berkelip-kelip. Di dalam perkemahan itu, Khalid bin Sufyan al-Huzali berdiri dengan penuh wibawa. Matanya yang tajam memandang para prajuritnya yang sedang mempersiapkan senjata. Sejak beberapa hari lalu, ia telah mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan ke Madinah. Kebenciannya terhadap Rasulullah begitu dalam, dan ia yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan Islam sebelum semakin kuat. Namun, di antara para prajurit yang berkumpul, ada satu sosok asing. Seorang lelaki dengan jubah panjang dan wajah tenang, tampak duduk di sudut perkemahan, memperhatikan setiap gerakan Khalid dengan tatapan tajam. Dialah Abdullah bin Unais, utusan Rasulullah yang datang dengan satu misi, membunuh Khalid bin Sufyan sebelum ia sempat menyerang Madinah. Mata Khalid menyipit saat memperhatikan lelaki asing itu. Dengan langkah tegap, ia berjalan mendekati Abdullah, lalu bertanya dengan suara berat, "Siapa engkau? Aku belum pernah melihatmu di sini." Abdullah menundukkan kepalanya sedikit, menunjukkan sikap hormat. Aku seorang musafir yang membenci Muhammad dan pengikutnya. Aku mendengar bahwa engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan mereka. Jika kau mengizinkan, aku ingin bergabung. Khalid diam sejenak, matanya meneliti sosok di hadapannya. Ia selalu berhati-hati terhadap orang baru, tetapi ada sesuatu dalam sikap Abdullah yang meyakinkannya. Kau datang di waktu yang tepat, katanya sambil tersenyum tipis. Islam semakin kuat, dan jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Aku membutuhkan lebih banyak orang seperti dirimu. Abdullah mengangguk. Aku siap berjuang bersamamu, wahai Khalid. Sejak malam itu, Abdullah diperbolehkan tinggal di perkemahan Khalid bin Sufyan. Ia berpura-pura sebagai salah satu prajurit yang setia, mendengarkan rencana-rencana Khalid dan mencari celah untuk melaksanakan misinya. Beberapa hari berlalu, dan kepercayaan Khalid terhadap Abdullah semakin besar. Namun, Abdullah tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Malam itu, ketika sebagian besar prajurit telah terlelap, Khalid bin Sufyan berdiri sendirian di tepi perkemahan, memandangi langit yang luas. Abdullah mendekatinya perlahan. "Apa yang kau pikirkan, wahai Khalid?" tanyanya, berpura-pura tertarik. Khalid menghela napas. "Aku memikirkan bagaimana cara terbaik menghancurkan Muhammad dan pasukannya. Aku tidak ingin gagal." Abdullah tersenyum samar. Kadang, jawaban terbaik ada di hadapan kita. Seketika itu juga, dengan gerakan cepat dan tanpa suara, Abdullah menghunus pedangnya yang tersembunyi di balik jubahnya. Dalam satu tebasan tajam, pedangnya menyayat tubuh Khalid bin Sufyan. Khalid tersentak, matanya melebar dalam keterkejutan. Darah mengalir deras dari lukanya, membasahi pasir di bawahnya. Dengan suara parau, ia berusaha berbicara. "Siapa kau sebenarnya?" Abdullah menatapnya tajam, wajahnya tetap tenang. "Aku adalah utusan Muhammad dan inilah akhir dari rencanamu." Khalid terhuyung ke belakang, tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara berat. Ia mengerang pelan sebelum akhirnya terdiam. Matanya yang penuh kebencian kini menatap kosong ke langit, tak lagi bernyawa. Abdullah tidak membuang waktu. Ia segera meninggalkan perkemahan sebelum para prajurit menyadari apa yang telah terjadi. Dengan langkah cepat, ia menyelinap di antara bebatuan, meninggalkan wilayah Bani Lahyan dan berjalan menuju Madinah. Setelah beberapa hari perjalanan, Abdullah tiba di hadapan Rasulullah. Dengan penuh kebanggaan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membunuh musuhmu, Khalid bin Sufyan." Rasulullah tersenyum, wajahnya berseri-seri. Beliau tahu bahwa satu ancaman besar terhadap Islam telah sirna. Sebagai tanda penghormatan atas keberanian dan kesetiaan Abdullah, Rasulullah memberikan sebuah tongkat khusus kepadanya. "Simpanlah tongkat ini, wahai Abdullah. Ini adalah tanda kehormatan bagimu." Abdullah menerima tongkat itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, ia selalu membawanya bersamanya. Dan ketika ajal menjemputnya bertahun-tahun kemudian, tongkat itu dikuburkan bersamanya sebagai saksi bisu atas keberanian dan keteguhannya dalam membela Islam. Keempat, hasil dari misi tersebut. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya kemerahan perlahan membelah gelapnya malam.
menyinari hamparan pasir yang dingin setelah semalaman diterpa hembusan angin gurun. Di kejauhan, siluet kota Madinah mulai terlihat. Seorang lelaki berjalan sendirian menuju kota itu. Pakaiannya berdebu, wajahnya memperlihatkan kelelahan, tetapi matanya tetap tajam, penuh ketenangan. Abdullah bin Unais telah menyelesaikan misinya. Khalid bin Sufyan al-Hudzali telah tiada, dan rencana penyerangan ke Madinah pun sirna sebelum sempat terjadi. Setelah perjalanan panjang dari wilayah Bani Lahyan, Abdullah akhirnya tiba di Madinah dan langsung menuju rumah Rasulullah. Beberapa sahabat yang melihatnya segera memberi jalan, menyadari bahwa ia membawa berita penting. Di dalam ruangan sederhana, Rasulullah duduk dengan tenang. Ketika Abdullah masuk, beliau menatapnya dengan penuh perhatian. "Bagaimana hasil tugasmu, wahai Abdullah?" tanya Rasulullah dengan suara lembut namun penuh wibawa. Abdullah menundukkan kepala sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Wahai Rasulullah, aku telah membunuh Khalid bin Sufyan. Kini Madinah aman dari ancamannya." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Para sahabat yang hadir saling berpandangan, memahami betapa besar bahaya yang baru saja dihindari oleh umat Islam. Kemudian, senyum terukir di wajah Rasulullah. "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong kita dari kejahatan orang itu," ucap beliau penuh syukur. Rasulullah kemudian berdiri dan mengambil sesuatu dari dekatnya, sebuah tongkat kayu sederhana tetapi penuh makna. Beliau menyerahkannya kepada Abdullah bin Unais sebagai tanda penghormatan. "Ambillah tongkat ini, wahai Abdullah. Ini adalah tanda kehormatan bagimu." Abdullah menerimanya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, bukan tongkat itu yang berharga, tetapi kepercayaan yang diberikan Rasulullah kepadanya. Kematian Khalid bin Sufyan membawa perubahan besar. Para pengikutnya, yang sebelumnya bersemangat untuk menyerang Madinah, kini tercerai-berai tanpa pemimpin. Kekacauan melanda suku Bani Lahyan, membuat mereka tidak lagi mampu mengorganisir serangan. Di Madinah, berita ini membawa kelegaan bagi kaum muslimin. Mereka menyadari betapa besar ancaman yang telah dihindari dan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi mereka melalui kepemimpinan Rasulullah dan keberanian para sahabat seperti Abdullah bin Unais. Sejak hari itu, Abdullah selalu membawa tongkat pemberian Rasulullah kemanapun ia pergi. Bahkan menjelang akhir hayatnya, ia berpesan kepada keluarganya, "Ketika aku wafat, kuburkan tongkat ini bersamaku sebagai saksi atas tugas yang telah kujalankan demi Islam." Dan demikianlah, tongkat itu akhirnya dikuburkan bersamanya. Sebuah simbol keberanian, kesetiaan, dan pengabdian yang tidak tergoyahkan. Kelima, peristiwa setelah wafainya Khalid bin Sufyan. Matahari mulai terbenam di cakrawala gurun, meninggalkan cahaya jingga yang perlahan memudar di balik perbukitan tandus. Di perkemahan suku Bani Lahyan, suasana berubah drastis. Jika sebelumnya terdengar gemuruh suara prajurit yang sibuk mempersiapkan perang, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Tubuh Khalid bin Sufyan al-Hudzali terbujur kaku di atas tanah berpasir, darahnya meresap ke dalam bumi. Para pengikutnya terkejut, mereka tidak menyangka pemimpin mereka akan tumbang secepat ini, terbunuh dalam senyap oleh seorang lelaki yang baru saja mereka percayai. Beberapa prajurit berlari mendekat, mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Amr bin Malik, salah satu panglima kepercayaan Khalid, berlutut di samping jasad pemimpinnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Tuan Khalid, siapa yang melakukan ini?" Namun, tidak ada jawaban. Seorang prajurit lain, Ziyad bin Harits, mengepalkan tangannya. "Ini pasti kerjaan mata-mata Madinah. Kita harus menemukan orang itu dan membalas dendam." Namun, pencarian mereka sia-sia. Abdullah bin Unais, sang algojo yang dikirim oleh Rasulullah, telah lama pergi sebelum ada yang menyadari kejadian ini. Dengan langkah cepat dan penuh kehati-hatian, ia sudah menempuh perjalanan pulang menuju Madinah, membawa kabar keberhasilannya. Kematian Khalid bin Sufyan bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin, itu adalah kehancuran bagi suku Bani Lahyan. Para prajurit yang sebelumnya penuh semangat kini mulai ragu. Mereka bertanya-tanya, "Jika pemimpin kita bisa terbunuh dengan begitu mudah, apakah kita masih bisa melawan Muhammad dan pasukannya?"
Tanpa Khalid, tidak ada lagi pemimpin yang cukup kuat untuk mengendalikan suku mereka. Beberapa orang mencoba mengambil alih kepemimpinan, tetapi tidak ada yang cukup disegani seperti Khalid. Akibatnya, perpecahan mulai muncul. Sebagian ingin tetap melanjutkan rencana perang, tetapi yang lain merasa takut dan ingin membatalkannya. Amr bin Malik, yang awalnya sangat marah, mulai menyadari bahwa mereka tidak siap untuk berhadapan dengan Madinah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Tanpa Khalid, kita tidak bisa menyerang Madinah. Kita harus mundur sebelum kita semua binasa." Para pengikutnya terdiam. Mereka tahu Amr benar. Tidak ada gunanya menyerang tanpa pemimpin dan strategi yang jelas. Perlahan, satu persatu prajurit mulai meninggalkan perkemahan. Yang tersisa hanyalah kehancuran dari sebuah ambisi yang gagal. Di sisi lain, di Madinah, Abdullah bin Unais akhirnya tiba setelah perjalanan panjang. Ia langsung menuju kediaman Rasulullah yang saat itu sedang bersama para sahabatnya. Saat Abdullah masuk, Rasulullah menatapnya dengan penuh perhatian. Dengan suara tenang, beliau bertanya, "Bagaimana hasil tugasmu, wahai Abdullah?" Abdullah menunduk hormat sebelum menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah membunuh Khalid bin Sufyan. Suku Bani Lahyan kini tanpa pemimpin, dan rencana mereka untuk menyerang Madinah telah hancur." Para sahabat yang mendengar kabar itu saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ancaman besar baru saja sirna tanpa harus terjadi peperangan. Rasulullah tersenyum dan mengangkat tangannya ke langit. "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi kita dari keburukan mereka." Sebagai tanda penghargaan atas keberanian dan kesetiaan Abdullah, Rasulullah mengambil sebuah tongkat kayu dan menyerahkannya kepadanya. "Ambillah tongkat ini, wahai Abdullah. Ini adalah tanda kehormatan bagimu." Abdullah menerima tongkat itu dengan penuh rasa syukur. Sejak hari itu, ia selalu membawanya kemanapun ia pergi. Dan saat ajal menjemputnya bertahun-tahun kemudian, ia berpesan, "Kuburkan tongkat ini bersamaku sebagai saksi atas tugas yang telah kujalankan demi Islam." Dan demikianlah, misi yang dimulai dalam diam berakhir dengan kemenangan tanpa peperangan. Islam selangkah lebih maju, dan Madinah tetap aman dari ancaman suku Bani Lahyan. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad mengambil tindakan strategis untuk melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan. Selain itu, keberanian dan kecerdikan Abdullah bin Unais menjadi contoh tentang pentingnya strategi dalam menghadapi musuh. Sejarah adalah cermin bagi umat manusia. Dari kisah para tokoh masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran berharga, baik dari mereka yang membela kebenaran maupun dari mereka yang menentangnya. Salah satu kisah yang syarat hikmah adalah peristiwa yang melibatkan Khalid bin Sufyan al-Hudzali, seorang pemimpin suku Bani Lahyan yang menaruh kebencian mendalam terhadap Islam dan berencana menyerang Madinah. Meskipun ia adalah musuh Islam, kisahnya menyimpan banyak pelajaran penting yang bisa diambil oleh kaum muslim agar tidak mengulangi kesalahan serupa. 1. Kesombongan dan kebencian membawa kehancuran. Khalid bin Sufyan menolak kebenaran bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kesombongan dan kebenciannya terhadap Islam. Ia melihat Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, bukan sebagai ajaran yang membawa kebaikan. Sikapnya ini mengingatkan kita akan bahaya kesombongan dan kebencian yang membutakan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dari ayat ini, kita belajar bahwa kebencian yang tidak terkendali bisa membuat seseorang bertindak zalim dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Khalid bin Sufyan. 2. Perencanaan yang buruk akan menghancurkan diri sendiri. Khalid bin Sufyan menyusun rencana untuk menyerang Madinah, tetapi ia gagal memahami satu hal penting. Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan para pengikut yang loyal. Rasulullah mengetahui ancaman tersebut dan bertindak cepat dengan mengutus Abdullah bin Unais untuk menggagalkan rencana Khalid sebelum sempat dilaksanakan. Ini menjadi pelajaran bahwa strategi yang dibangun di atas kezaliman dan tanpa perhitungan yang matang hanya akan berujung pada kehancuran. 3. Pentingnya keputusan cepat dan tepat dalam memimpin.
Dari sisi lain, kisah ini juga mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang sigap dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasulullah tidak menunggu hingga musuh menyerang terlebih dahulu. Beliau segera bertindak, mengirim Abdullah bin Unais dengan tugas khusus untuk menghentikan ancaman sebelum membesar. Ini adalah pelajaran berharga bagi kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kepemimpinan, bisnis, maupun urusan lainnya. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar sebelum bertindak. 4. Akhir yang buruk bagi mereka yang memusuhi kebenaran. Khalid bin Sufyan meninggal dalam kesendirian, terbunuh tanpa sempat mewujudkan ambisinya. Ini menjadi peringatan bahwa siapapun yang menentang kebenaran pada akhirnya akan mengalami kekalahan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti akan mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah mendapat kehinaan." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 5. Dari ayat ini, kita memahami bahwa tidak ada kejayaan yang abadi bagi mereka yang menentang kebenaran. Kejayaan sejati hanya milik mereka yang berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagai kaum muslim, kita tidak hanya belajar dari kisah para sahabat dan orang-orang saleh, tetapi juga dari kesalahan orang-orang yang menentang Islam. Kisah Khalid bin Sufyan mengajarkan bahwa kesombongan, kebencian, dan rencana jahat hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, kita harus selalu berusaha untuk bertindak adil, mengambil keputusan dengan bijak, dan senantiasa berada di pihak kebenaran. Dengan demikian, kita tidak hanya menghindari kesalahan yang sama, tetapi juga menjadi bagian dari umat yang lebih baik dan lebih kuat.